Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kakak akan bahas soal menghitung pH larutan buffer atau penyangga part yang kedua, di mana buffer yang terbentuk merupakan campuran dari yang lemah dan yang kuat. Di sini kakak juga akan bagikan tips cara cepatnya. Jadi siapkan alat tulis kalian dan jangan lupa tonton dulu video yang part satunya agar kalian lebih paham. Soal yang pertama, sebanyak 100 ml larutan CH3COOH 0,4 m Ka sama dengan 10 pangkat min 5 dicampur dengan 50 ml larutan CaOH 2 kali 0,2 m. Maka pH sesudah campuran, kita cek dulu ya senyawa pembentuknya. Di sini ada CH3COOH itu asam lemah, CaOH 2 kali itu basa kuat. Nah, berarti kalau ada gabungan asam lemah dan basa kuat itu kemungkinan ada dua, bisa membentuk hidrolisis dan bisa membentuk buffer. Jadi tergantung apa yang sisa di akhir reaksi nanti ya. Kalau asam dan basanya ini nanti habis, maka akan terjadi hidrolisis. Kalau nanti ada asamnya yang bersisa, maka akan membentuk buffer ya. Jadi agar tahu kondisi akhirnya, kita reaksikan dulu asam lemah dan basa kuatnya. Ada asam lemahnya itu CH3COOH ditambah dengan basa kuatnya CaOH 2 kali menghasilkan garam dan airnya. Nah, agar tahu reaksinya, kita ionisasikan ya. Ini CH3COOH asam, berarti kalau diuraikan itu CH3COO- ya sama H+. Kemudian CaOH 2 kali, Ca itu golongan 2A ya, Ca2 positif, kemudian di sini ada OH negatif. OH negatifnya ada 2, Ca-nya ada 1. Agar tahu hasil reaksinya, reaksikanlah antara positif dengan negatifnya ya. Jadi ini CH3COO- ke Ca2 positif, H+ ke 2 OH negatif. Yang ini CH3COO- ditambah Ca2+, jadi CH3COO. Nah, lihat jumlahnya dari berapa muatan Ca. Muatan Ca-nya 2, berarti jumlahnya ada 2, kita kurungi. Terus Ca-nya lihat muatan CH3COO- ada 1, jadi Ca aja. Kemudian ditambah dengan HOH ini ya, H2O. Nah, setelah dapat reaksinya, kita setarakan dulu. Karena ini valensi asam dan basanya udah berbeda, nggak sama-sama satu, berarti reaksi ini belum setara ya. Bisa kita lihat dari jumlah OH-nya ada 2, berarti koefisien dari H2O di sini ada 2 ya. Kemudian apalagi? Biasanya kan H dan O itu nyetarakannya paling terakhir. Jadi kita lihat dulu yang lain. Di sebelah kanan ada CH3COO-nya 2 kali. Di sebelah kiri CH3COO-nya masih 1 kali. Berarti kita kasih koefisiennya 2 ya, biar sama-sama 2. Kemudian Ca-nya udah sama-sama 1 ya. Di kiri ini 1, di kanan juga 1. H-nya di asamnya ini ada 4 dikali 2 8, tambah di basa 2 10. Kemudian di sebelah kanan H-nya ini 3 dikali 2, pada garamnya 6, tambah di airnya 4 10, sama ya. Kemudian O-nya juga udah setara ya. Ini 2 dikali 2 4, tambah 2 6. Ini juga 2 dikali 2 4, tambah 2 6. Selanjutnya kita ke mula-mula bereaksi, terus sisa ya. Kemudian kita cari dulu mol CH3COOH ini ya. Nah, rumus mol yang dipakai apa? Karena ada mililiter, volume, dan M. Rumus molnya itu adalah volume dikali dengan molaritas. Kita masukkan volumenya ada 100, kemudian M-nya ini ada 0,4. 100 dikali 0,4, 100 kali 4 400, hilang komanya 1 jadi 40 milimol ya. Kemudian mol CaOH 2 kali ini CaOH 2 kali. Di sini sama rumusnya V kali M juga, berarti molnya itu sama dengan 50 dikali 0,2. 50 kali 2 100, hilang komanya 1 jadi 10 milimol.
Udah dapat mol keduanya, kita masukkan ke mula-mula. Mol CH3COOH itu 40 milimol. Terus mol CaOH 2 kali itu 10 milimol. Mol garamnya belum ada, mol airnya belum ada. Selanjutnya kita cari jumlah mol yang bereaksi. Caranya itu kalau ada 2 mol yang diketahui pakai yang namanya pereaksi pembatas. Rumusnya itu mol per koefisien yang paling kecil ya. Jadi kita bandingkan di sini CH3COOH dibanding dengan CaOH 2 kali. Dibanding dengan apanya? Koefisiennya. Yang CaOH 2 kali juga koefisiennya. Tetap selalu ingat ini ya untuk mengerjakan soal hidrolisis, baper, reaksi asam basa, dan reaksi-reaksi yang lain. Tinggal kita masukkan mol asamnya itu 40, koefisiennya ini ya 2, kemudian mol basanya ini 10, koefisiennya ini tidak ada ditulis berarti koefisiennya 1 per 1. Nah dari sini mana yang lebih kecil? Ini ya yang basanya. Inilah yang jadi pereaksi pembatas. Jadi kita masukkan langsung, kita turunkan CaOH 2 kalinya 10 yang habis 10. Terus untuk mencari mol CH3COOH pakai perbandingan koefisien. Di sini rumusnya masih sama, koefisien ditanya per diketahui dikali mol diketahui. Koefisien ditanya itu 2, koefisien diketahui itu 1, dikali mol yang diketahui 10, dikali 10, sama dengan 20 milimol ya. Atau kalau misalnya di sini koefisiennya 1, langsung aja kalau koefisiennya 2 berarti dikali 2, 20. Ini garamnya koefisiennya 1 berarti ngikuti basanya 10. Kemudian airnya koefisien 2 berarti ngikuti asam ini 20. 20 milimol, 10 milimol, 10 milimol, 20 milimol. Nah ingat ya, pada persamaan reaksi ini untuk mendapatkan sisa itu yang bereaksi itu berkurang, sedangkan yang hasil itu bertambah. Jadi asamnya kurang, basanya kurang, garamnya bertambah, H2O nya bertambah. Tinggal kita turunkan ya. 40 dikurang 20 dapatlah 20 milimol. Ini 10 kurang 10 habis. Ini turunkan langsung 10 milimol karena tandanya tambah. H2O nya juga 20 milimol. Dari sini kelihatan karena yang sisa di akhir reaksi itu asam lemah dan garamnya, maka ini akan membentuk buffer atau larutan penyangga ya. Buffer apa kak? Nah buffer itu kan dilihat dari yang lemah. Yang lemahnya asam, maka buffernya adalah buffer asam. Karena dia asam, kita harus mencari konsentrasi H positif dulu supaya dapat pH-nya ya. Sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol garamnya dikali valensinya. Tinggal kita masukkan Ka-nya itu ini berapa itu? 10 pangkat min 5. Kemudian mol asam lemah ini kan 20. Terus dibagi dengan mol garamnya 10 dikali dengan valensinya. Nah, ingat untuk mencari valensi garamnya lihat jumlah ion dari yang lemah ya. Yang lemah kan asam. Di sini CH3COO 2 kali berarti ya. Inilah dia valensinya dikali 2. Oke, ada yang bisa kita coret. Ini 10 kali 2 kan 20, berarti coret yang bawah, coret yang atas. Tersisalah sama dengan konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 5. Baru selanjutnya kita bisa menghitung pH sama dengan min logaritma dari konsentrasi H positif sama dengan min logaritma dari 10 pangkat min 5. pH-nya itu 5 ya. Oke, selesai. Oke, gimana? Mudah kan? Seperti hidrolisis, di sini kakak juga punya tips cepat menghitung pH buffer tanpa harus mereaksikan ya. Tipsnya itu adalah konsentrasi H+ atau konsentrasi OH- sama dengan
Ka atau Kb-nya dikali mol kali valensi yang lemah dikurang mol dikali valensi yang kuat dibagi dengan mol dikali valensi yang kuat. Jadi, kalian hanya perlu mengalihkan molnya dengan valensinya ya. Karena di sini buffer asam, berarti rumusnya konsentrasi dari H+ sama dengan Ka ya, dikali, nah yang lemahnya itu CH3COOH, ini asam lemah, kemudian CaOH 2 kali, itu basa kuatnya. Nah, molnya di sini V kali M ya, rumusnya masih sama, berarti 100 dikali 0,4 dikali valensi CH3COOH. Di sini jumlahannya, ini kan asam, 1 ya, dikali 1 dikurang dengan yang kuatnya CaOH 2 kali. Berarti rumus molnya itu V kali M juga, P-nya itu 50, M-nya itu 0,2, ini ya 50 ml 0,2 M, dikali valensi basanya, karena basanya yang kuat. Jumlah OH-nya ya, itu kan arti valensi, ini OH 2 kali, OH 2 kali, berarti 2. Oke, dibagi dengan mol dikali valensi yang kuat juga, berarti ini ya 50 dikali 0,2 dikali 2. Konsentrasi H plusnya sama dengan Ka-nya tadi ini 10 pangkat min 5 dikali 100 kali 0,4 kali 1, 40 ya, dikurang 50 kali 0,2 kali 2, 50 kali 2, 100, hilang komanya 1, 10, kali 2, 20, per 20 ya. 50 kali 0,2 kali 2, sama dengan yang ini ya, sama dengan 10 pangkat min 5, ini 40 kurang 20 itu 20 per 20. Ini habis ya, 20 sama 20 tinggal 1, maka konsentrasi H plusnya tinggal 10 pangkat min 5, dapatlah pH-nya itu 5. Sama kan? Kalau di sekolah gurunya pasti minta pakai reaksi, kalian pakai cara yang pertama. Kalau untuk ujian yang pilihan ganda, kalau mau lebih cepat bisa pakai cara yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebanyak 50 ml larutan NH3 0,3 M Kb sama dengan 10 pangkat min 5 dicampur dengan 100 ml larutan HCl 0,05 M. Maka pH sesudah campuran, berarti di sini NH3 itu basa lemah, kemudian HCl asam kuat. Jadi yang lemah dengan yang kuat ya, tetap kalau nggak buffer hidrolisis. Jadi kita reaksikan dulu pakai cara yang pertama, cara mereaksikan NH3 ditambah dengan HCl. Ini langsung aja, kalau jumpa soal NH3 ditambah HCl, hasilnya NH4Cl. Ini garamnya ya. Kita lihat reaksinya apakah udah setara. N di kiri 1, di kanan 1, H di kiri 3, tambah H pada HCl 1, 4, di kanan 4, kemudian Cl di kiri 1, di kanan 1. Pas ya. Terus kita buat mula-mula, kemudian bereaksi, sisa. Terus kita cari dulu mol untuk NH3. Molnya ini sama ya, ada volume dan molaritas V dikali M, sama dengan 50 dikali 0,3. 50 kali 3, 150, hilang komanya 1, 15 milimol. Kemudian HCl-nya, molnya itu sama, V kali M juga rumusnya, 100 dikali 0,05. 100 kali 5, 500, komanya 2, jadi tinggal 5 milimol. Terus kita masukkan mol NH3-nya itu 15 milimol, mol HCl 5 milimol, mol garamnya belum ada. Terus kita cari mol yang bereaksinya. Di sini koefisiennya sama-sama 1, berarti 15 per 1, 15. Untuk HCl-nya 5 per 1, 5. Maka yang paling kecil lah yang jadi pereaksi pembatas HCl ya. Langsung kita turunkan ini 5 milimol.
Karena koefisiennya sama-sama 1, berarti kan 1/1 kali 5. Semua molnya 5. Mol NH3 yang bereaksi 5 milimol, mol NH4Cl juga 5 milimol. Kemudian kita tinggal mencari yang sisa ya. NH3 dan HCl berkurang, NH4Cl bertambah. Jadi NH3 itu bersisa 15 kurang 5, 10 milimol. Kemudian HCl-nya habis, NH4Cl tinggal 5 milimol. Karena di akhir reaksi ada basa lemah NH3 dan garam NH4Cl, maka ini akan membentuk buffer. Buffer apa? Lihat yang lemahnya. Yang lemahnya adalah basa. Buffer basa. Karena basa, rumusnya kita bawa ke konsentrasi dari OH-, sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi dengan mol garam dikali valensinya. Tinggal kita masukkan harga Kb-nya itu ini 10 pangkat min 5, mol basa lemahnya ini 10, mol garamnya 5, valensi garamnya. Lihat yang lemahnya. Yang lemahnya itu NH3 kan basa lemahnya, berarti ion di garamnya itu NH4. Jumlahnya ada berapa? Ada 1 ini ya, NH4-nya 1 dikali valensinya 1. Ini bisa kita habiskan 10 bagi 5 itu 2 ya. Berarti konsentrasi OH-nya tinggal 2 dikali 10 pangkat min 5. Karena OH- berarti bawa ke POH sama dengan min logaritma dari konsentrasi OH- sama dengan min logaritma dari 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 dikurang logaritma 2 ya. Terus ini POH, kita cari pH-nya sama dengan 14 kurang POH sama dengan 14 dikurang 5 dikurang log 2. Jadi 14 kurang 5 itu 9, min ketemu min jadi plus log 2. 9 plus log 2 lah pH dari buffer basa ini. Nah, kalau kita mau ngerjain pakai tips cepat tadi, bisa kita buat di sini. Rumusnya ini tadi kan, karena buffer basa berarti kita ke konsentrasi OH-. Kb-nya masukkan 10 pangkat min 5 mol dikali valensi yang lemah kan basanya molnya 15, valensinya 1 kan, 15 dikali 1. Ingat ya, NH3 ini kalau direaksikan dengan air menjadi basa NH4OH, jadi valensinya 1. Kemudian dikurang yang kuatnya HCl kan, molnya itu 5, valensinya 1 juga, hanya di sini ada 1 dikali 1 dibagi dengan yang kuatnya sama ini HCl 5 dikali 1. Oke, berarti tinggal sama dengan 10 pangkat min 5, 15 kurang 5 itu 10, 10 dibagi 5, 2. Nah, sama ya, dapat konsentrasi OH-nya dengan cara yang pakai reaksi. Berarti POH-nya juga sama, pH-nya juga nanti sama, 9 ditambah log 2. Oke, gimana? Paham ya adik-adik? Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.